Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Bu Ayuning Budiati, SIPM PPM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Adinda Tasya dengan NIM 66612000122 yang pada kesempatan kali ini akan membawakan presentasi mengenai organisasi publik yaitu PT Bank Sentral Asia. Dan tugas ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Berikut adalah poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah ada penjelasan singkat mengenai organisasi publik. Yang kedua ada penjelasan mengenai sistem informasi perbankan. Yang ketiga ada penggunaan computer-based information system, yaitu hardware, software, jaringan, database, big data, dan keamanan sistemnya. Yang keempat ada bisnis proses re-engineering dari PT Bank Sentral Asia. Yang kelima ada inovasi dari video 5.0 terhadap PT Bank Sentral Asia. Selanjutnya, apa itu organisasi publik? Organisasi publik adalah salah satu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya. Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Sistem informasi perbankan. Sistem informasi perbankan adalah suatu sistem pengolahan data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronis dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronis lainnya. Penggunaan sistem informasi bank adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya yaitu penggunaan Computer-Based Information System dan sistem keamanan dari PT Bank Sentral Asia. Yang pertama ada software. Software yang dipakai dalam Bank Sentral Asia yaitu aplikasi BCA Mobile. Berikutnya hardware. Hardware yang dipakai untuk mengakses BCA Mobile yaitu ada handphone, kartu memori, dan SIM card. Berikutnya ada jaringan. Jaringan yang dipakai oleh PT Bank Sentral Asia yaitu WAN atau Wide Area Network sebagai penghubung jaringan antar bank BCA di masing-masing negara di Asia. Berikutnya ada database. Database berisi riwayat data nasabah, transaksi, dan tagihan pada PT Bank Sentral Asia. Big data berisi data nasabah, riwayat transaksi, dan tagihan nasabah di seluruh Indonesia pada PT Bank Sentral Asia. Berikutnya yaitu bisnis proses re-engineering dari PT Bank Sentral Asia. Menurut Pepard, bisnis proses re-engineering adalah sebuah filosofi pengembangan di mana mengarah untuk mencapai langkah-langkah dalam melakukan pengembangan pada kinerja perusahaan dengan mendesain ulang proses-proses yang ada di suatu organisasi. Contoh BPR dari PT Bank Sentral Asia yaitu BCA Mobile. Bisnis proses re-engineering dalam BCA Mobile yaitu yang pertama ada MBCA. Beberapa fitur yang terdapat dalam MBCA yaitu fitur M-Info yang digunakan untuk cek info, saldo, mutasi rekening, info kartu kredit, dan sebagainya. Berikutnya ada M-Transfer yang digunakan untuk memuat daftar transfer antar rekening BCA atau antar bank. Berikutnya ada M-Payment yang digunakan untuk pembayaran telepon, listrik, internet, asuransi pinjaman, handphone, kartu kredit, dan lain sebagainya. Berikutnya ada fitur M-Admin yang digunakan untuk menghapus daftar pembayaran, ganti PIN, atau registrasi. Yang kedua ada Klik BCA.
Beberapa fitur yang terdapat pada Klik BCA yaitu fitur pembelian yang digunakan untuk membeli tiket, pulsa, saham, dan sebagainya. Fitur pembayaran yang digunakan untuk membayar berbagai macam tagihan termasuk tagihan kartu kredit, internet, tagihan air, listrik, pinjaman, dan biaya pendidikan. Selanjutnya ada fitur informasi rekening yang digunakan untuk mengetahui info saldo dan mutasi rekening. Yang ketiga ada info BCA. Keuntungan yang dapat diambil dengan aplikasi info BCA diantaranya yaitu dapat mengetahui promo BCA terkait kartu kredit, kartu debit, kartu flash, dan sebagainya. Yang kedua ada pengguna juga bisa melihat mini gallery yang isinya adalah katalog dari produk BCA. Yang ketiga adanya aplikasi online. Fitur ini sangat membantu bagi para calon nasabah BCA. Mereka dapat mengajukan kartu kredit BCA secara online melalui smartphone. Setelah pengguna melengkapi data pada form aplikasi, pengguna akan langsung dihubungi tim marketing BCA untuk memproses kartu kredit lebih lanjut. Berikutnya yaitu inovasi baru oleh Bank BCA. Bank BCA sendiri meluncurkan beberapa inovasi baru. Yang pertama ada fitur QR Code. Fitur QR Code di BCA Mobile yang bisa digunakan nasabah untuk bayar transaksi belanja di merchant dengan pembayaran KRIS. KRIS merupakan jaringan pembayaran dengan menggunakan QR Code dari BCA Mobile dan berbagai aplikasi pembayaran di mana BCA turut mendukung pemerintah dengan penerapan cashless atau cashless payment via KRIS. Selain itu, QR di BCA Mobile memudahkan nasabah untuk membayar belanja tanpa sentuhan di berbagai merchant yang bekerjasama dengan BCA. Fitur inovasi berikutnya yaitu tarik tunai tanpa kartu. Nasabah cukup mengakses fitur cardless di BCA Mobile dan dapat dengan mudah menarik uang tanpa kartu di ATM BCA. Fitur ini mendukung nasabah di era new normal yang mengharuskan untuk meminimalisir kontak fisik pada benda atau yang lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.